Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-10. Bagi kita yang membawa Alkitab, saya mengajak kita untuk membuka dan membaca bersama-sama karena hanya satu ayat saja, ya. Saya ulangi sekali lagi, Bu Bapak, Opa Oma, dari kitab Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-10, ya, Ibu Bapak. Di dalam slide ada, apakah masih kelihatan? Tapi kalau nggak kelihatan, kita lihat di handphone atau di Alkitab kita masing-masing. Ibu Bapak, mari kita baca bersama, ya. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh menjadi satu sukacita tersendiri bagi saya ketika saya boleh diundang oleh Bapak terkasih kita, Bapak Tarigan, di tempat ini untuk membawakan renungan atau firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab pagi hari ini. Ya, Ibu Bapak, tema yang diberikan kepada saya adalah jabatan itu dari Tuhan. Ya, Ibu Bapak, jabatan itu banyak, ya. Ibu Bapak, kalau kita bicara soal jabatan maka akan banyak sekali. Kalau kita lihat di dalam kamus, ya, kamus bahasa Indonesia, saudara, di situ artinya adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau kita bicara soal pekerjaan, itu bukan hanya dalam sebuah organisasi, ya. Misalnya jabatannya sekretaris atau kepala satu perusahaan tertentu, tetapi juga sangat luas, Bapak Ibu, ya. Jabatan kepada para ayah, para bapak-bapak, ya. Jabatannya sebagai kepala rumah tangga yang boleh sebagai imam, nabi, dan raja, R-nya kecil, ya. Itu di dalam lingkup yang paling kecil, yaitu komunitas keluarga. Maka tugas sebagai kepala rumah tangga, nabi, imam, dan raja tadi itu harus dilakukan dengan takut akan Tuhan, begitu, ya. Sebagai ibu, sebagai seorang anak juga memiliki tugas tanggung jawab masing-masing. Sebagai seorang ibu, tugasnya apa? Mendidik anak-anak supaya mengenal Yesus sebagai Tuhannya. Sebagai anak-anak juga pemimpin bagi dirinya, bahwa dia harus hidup takut akan Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam slide selanjutnya kita lihat, ya, ada sebuah istilah, no crown without the cross. Istilah ini berarti tidak ada mahkota tanpa salib. Kita mau kesini dulu, ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah bicara soal jabatan itu luas, dalam, dan lebar. Tapi kita kesini dulu, bahwa kalimat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kesenangan dan keberhasilan sejati tidak bisa terwujud tanpa melewati ujian dan tantangan. Seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia sendiri harus menghadapi salib sehingga dirinya kemudian dimuliakan Allah Bapa di sorga. Ini sebuah simbol, ya, salib dan mahkota yang sering kita lihat. Ya, istilah no crown without the cross, tidak ada mahkota tanpa salib, juga mencerminkan sebuah prinsip yang fundamental dalam teologi Kristen, yaitu menekankan bahwa kemenangan dan kemuliaan sejati datang melalui pengorbanan, melalui kesediaan untuk memberi, dan lewat penderitaan.
Sejumlah tokoh gereja, Bapak Ibu, teolog-teolog Kristen itu merumuskan pandangan mereka mengenai istilah ini. Kita melihat dalam slide selanjutnya. Minta tolong Bapak. Ya, ini seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang teolog Jerman yang hidup pada zaman Nazi. Jadi di sini dia menekankan pentingnya memikul salib sebagai seorang pemimpin yang melayani, gitu ya. Memikul salib dalam mengikuti Kristus, yang menunjukkan bahwa pengorbanan dan penderitaan adalah bagian integral dari kehidupan Kristen yang sejati. Dari tokoh selanjutnya, beberapa tokoh ya Bapak Ibu, ada John Stott, seorang teolog dan pengajar Inggris yang menulis banyak tentang pentingnya salib dalam teologi Kristen. Ya, bukunya berjudul The Cross of Christ, yang menjelaskan bahwa salib adalah pusat dari iman Kristen dan bahwa kita tidak bisa mengharapkan mahkota atau kemuliaan dalam jabatan atau dalam kehidupan yang lain tanpa melewati sebuah pengorbanan. Ya, ini tokoh terakhir selanjutnya ada Paus Franciscus, ya. Dia juga telah menekankan pentingnya istilah ini, saudara, hingga dalam khotbah-khotbahnya ia menyoroti pentingnya mengikuti teladan Kristus yang memilih jalan penderitaan untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, slide selanjutnya, Bapak, ya. Salib adalah jalan menuju kehidupan sejati dan mahkota kekal. Memahami arti salib dalam Filipi 2 ayat 8, ya, sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi yang kedua, tidak ada mahkota tanpa salib. Ya, jabatan apapun itu, Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa itu dari Tuhan, seperti tema kita hari ini, maka di dalam jabatan setiap kita apapun itu, ya, di organisasi, di rumah, maka dua hal ini menjadi penting. Ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, harusnya memberikan pengorbanan seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita. Selanjutnya Bapak, ya ini ya. Dan Allah dari segala kasih karunia yang melimpah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus untuk mendapat bagian dalam kemuliaannya yang kekal, Dia sendiri akan menyempurnakan, membimbing, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Selain selanjutnya Bapak, iya Ibu Bapak, dalam segala jabatan ada pengorbanan, ada latihan, ya, seperti seorang atlet yang berlatih keras untuk sebuah kemenangan. Kalau dia atlet pelari, dia maka setiap hari sekian jam dalam sehari dia akan menggunakan untuk latihan dengan serius, sehingga ia beroleh kemenangan dalam pertandingan. Selanjutnya Bapak, ada sindiran bijak, ya Bapak Ibu, begini bunyinya. Orang zaman sekarang seringkali mencari mahkota atau kehormatan atau kedudukan tanpa bersedia memikul salib. Mereka ingin kenyamanan tanpa pengorbanan. Tapi ingat, bahkan mutiara yang indah didapat dari butiran pasir yang masuk ke dalam tubuh keramik. Dan keramik yang indah didapat dari proses yang panjang dari sebuah tanah liat. Begitu juga dengan kita, mahkota sejati ditemukan ketika kita mau melewati liku-liku perjalanan hidup yang mungkin tidak mudah atau yang sulit, ya. Baik, selanjutnya Bapak, ya Bapak Ibu, berbeda dengan istilah tadi bahwa mahkota itu tidak bisa tanpa salib, ya. Ini dunia seringkali mendoktrinasi, ya, ini versi dunia Bapak Ibu, ya, bahwa dunia memperlihatkan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah sosok yang sangat didambakan, sangat diidam-idamkan banyak orang. Hal ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh pemikiran bahwa orang yang memiliki jabatan itu adalah orang yang
diakui, orang yang sukses, begitu ya. Sebuah pencapaian tertinggi dan juga dalam jalan menuju hak istimewa. Jadi itu pasti dicari oleh semua orang, gitu ya saudara. Lalu kemudian menjadi seorang pemimpin pasti memiliki otoritas dan juga hak istimewa dalam berbagai hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang bawahannya. Maka tidak heran manusia berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, meraih jabatan tinggi, menjadi yang terbaik, terhebat, terbesar dengan menghalalkan segala cara. Ini versi dunia yang sering kita jumpai. Selanjutnya, Bapak. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Ada murid-murid Yesus yang juga mengikuti pola dunia soal jabatan. Kita mungkin sering baca, ada Yakobus dan Yohanes. Dia mamanya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikanlah kedua anakku ini porsi kedudukan di sebelah kananmu dan kirimu. Ya, seperti itu. Ya. Namun apa yang terjadi saudara? Yesus justru mengajarkan pola kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh para murid Yesus. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus siap dengan konsekuensi yang melekat dalam jabatannya. Jadi artinya lebih tinggi jabatan yang dia pegang, maka tanggung jawab itu juga lebih banyak. Sehingga dia harus mau berkorban baik waktu, pikiran, dana, ya, dan sebagainya. Yang kedua, seorang pemimpin harus siap untuk melayani. Bagi Yesus, pemimpin itu sama dengan pelayan. Nah, siapa yang ingin menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan. Saudara, kita ingat bagaimana contoh dari Tuhan Yesus ya, bahwa dia sendiri pada waktu malam perjamuan kudus dengan para murid, dia membasuh kaki para murid. Ya, siapa dia? Dia Tuhan, pemilik semesta alam. Siapa dia? Seorang guru yang luar biasa. Dia membuat mujizat. Segala mujizat dia bisa lakukan, tapi dia mencuci kaki para murid. Ini versi dunia, tidak ada seperti itu ya. Bagi versi dunia, pola jabatan dalam duniawi adalah pejabat itu harus dilayani, bukan melayani. Nah, berbeda sekali. Tapi kita mau mencontoh bagaimana Yesus Tuhan Juru Selamat mau dengan kerendahan hati melayani, mencuci bagian tubuh para murid yang paling kotor, yaitu kaki. Yang ketiga ya saudara, seorang pemimpin Kristen menempatkan Kristus sebagai pusat kepemimpinannya. Ada banyak orang yang menjadi seorang pejabat tinggi, dia memposisikan kedudukannya itu sebagai Tuhan, sebagai yang tertinggi. Tetapi bagi Yesus tidak. Ya, dia selalu ada waktu untuk berbicara, ngobrol dengan Allah Bapa. Setiap pagi benar, subuh, Yesus naik ke bukit untuk apa, Bapak Ibu, Bapak Oma? Berdoa, untuk mencari satu kekuatan yang dia peroleh dari Bapaknya dengan cara berbicara dan mendengar apa yang mau diperdengarkan oleh Allah Bapa baginya. Dia meminta kekuatan, dia meminta hikmat dalam pelayanannya setiap hari. Itu yang dia lakukan, ya, menempatkan Kristus. Oleh sebab itu kita para murid Tuhan, mari kita tempatkan Kristus di atas segalanya, menjadi pusat segala di tengah kepemimpinan masing-masing kita. Yang keempat, saudara, pentingnya membangun hubungan. Ya, Tuhan Yesus dalam kehidupannya selalu pergi dari desa ke kota, bahkan tidak hanya tinggal di sinagog atau di rumah ibadah, tetapi dia selalu mencari orang-orang yang berbeban berat. Dia selalu menjalin relasi dengan banyak orang, tidak hanya petinggi-petinggi agama, tetapi juga orang-orang yang papa. Ketika mereka kelaparan, Tuhan Yesus memberikan makanan. Ketika mereka butuh sentuhan supaya celik matanya, Yesus lakukan. Dia selalu
mengajar, tetapi dia juga selalu mencari relasi dengan banyak orang. Nah, yang terakhir, yang kelima, saudara, berbicara dan bersandar kepada Bapa. Ya, ini yang dilakukan Yesus dalam tidak hanya relasi yang dibangun kepada sesama, ya, tetapi juga dia membangun garis vertikal berrelasi dengan Tuhan, dengan Allah Bapanya dengan sangat karib. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, ini penjabaran saya, aplikasinya sebelum kita diskusi. Ya, di tengah-tengah kita persekutuan ini ada contoh yang begitu konkret, ya, luar biasa. Saya kagum kepada Bapak kita terkasih, Bapak yang saya sebut namanya dengan hormat, Bapak Tarigan. Ya. Beliau ini pernah punya jabatan yang luar biasa tinggi, punya bintang, pengakuan, ya, secara duniawi bahkan secara rohani di tengah-tengah kita saat ini. Tetapi beliau sangat rendah hati. Beliau selalu ingin berdampak dalam kehidupan beliau. Tidak hanya pada waktu beliau dinas, ya, tetapi hari ini juga kita boleh lihat dengan mata kepala kita sebagai contoh yang harusnya kita juga ikuti. Beliau di tengah masa pensiun, ya, tetap menjadi berkat. Makasih, Bu. Iya. Tidak hanya membangun, mengajak Bapak, Ibu, Opa, Oma untuk bertumbuh dalam iman. Tadi keras memang apa yang Bapak sampaikan, tapi saya suka, ya, bahwa Bapak kita katakan hidup itu singkat, seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Betul, Bapak Ibu, itu firman Tuhan. Bukan takut mati. Bukan takut mati, tetapi bagaimana mengingatkan saya dan saudara untuk kita semua siap, ya, kematian tidak hanya untuk orang lansia, tapi juga kadang anak-anak pun Tuhan panggil harus siap, gitu kan? Nah, persoalannya apakah kita sudah menjadi berkat dan hidup berdampak di tengah setiap pengalaman kita menjabat apapun itu, ya? Saya boleh minta waktu sedikit ya, Bapak? Boleh, Bu. Melihat bagaimana karya Bapak terkasih kita ini perlu diacungi. Kalau saya punya 10 jempol, saya kasih 10 jempol, tapi jempol tangan Itu saya cuma 2. Mohon izin, Bu. Itu karena campur tangan Tuhan, bukan saya. Iya. Campur tangan Tuhan. Puji Tuhan. Saya paling sedih kalau acara ini tidak ada yang datang. Ini campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Ini kita sama-sama pikir salib. Iya, betul. Jadi berkat melalui Bapak terkasih kita boleh tumbuh dalam kerohanian, tapi juga sehat secara jasmani. Bapak, Ibu, Opa, Oma boleh berenang, Bapak, ya. Nah, itu jasmani, sehat jasmani dan rohani. Berenang pun di situ air nggak habis, Bu. Tetap. Iya, betul. Iya. Iya, Ibu, Bapak, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam diskusi. Sebelum diskusi, sesuai permohonan Ibu, katanya ada yang mau kur dari Immanuel. Iya. Kami